Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, bosku, jadi saya pernah mengatakan bahwasanya getah karet itu akan anjlok apabila terjadi sesuatu di negeri Cina, dan ini akan benar-benar terjadi, tapi semoga saja tidak. Artinya apabila benar-benar terjadi, itu pasti akan anjlok. Nah, jadi saya mengatakan itu, bosku, bukan tanpa dasar. Ada dasarnya, bosku. Mengapa saya sampai berani mengatakan seperti itu? Yang mendasari mengapa sampai saya berani mengatakan seperti itu, ada dua dasar, bosku. Jadi sebelum saya katakan dua dasar itu, sekarang mari kita saksikan cuplikan videonya di mana saya mengatakan hal itu. Sekarang kita dengarkan ini cuplikannya, bosku. Nah, bosku, tahukah kalian bahwasanya dari negara Cina ini juga kita harus waspada, karena dari negara Cina ini karet bisa anjlok apabila terjadi sesuatu di negara Cina. Nah, untuk mengetahuinya jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena kita akan membuat konten selanjutnya. Karet bisa anjlok apabila ini terjadi di negeri Cina, dan ini, bosku, benar-benar akan terjadi, tapi semoga saja tidak terjadi. Nah, baiklah, bosku. Jadi itulah videonya. Bahwasanya saya akan membuat konten selanjutnya, tapi sayangnya saya lupa, bosku, sehingga saya tidak buat konten itu. Namun di sini yang perlu saya jelaskan, mengapa saya sampai berani mengatakan seperti itu, tentu ada dasar. Dasar yang pertama adalah dengan lemahnya ekonomi Cina. Mengapa saya katakan melemahnya ekonomi Cina? Dari mana saya tahu? Dari banyak berbagai sumber, bosku. Dari sumber-sumber yang saya dapatkan itu, dari berbagai banyak sumber yang saya dapatkan itu, ada dua, bosku, yang sangat-sangat bikin saya semakin berani mengatakan. Yang pertama adalah IMF atau Bank Sentral Dunia itu memprediksi bahwasanya bahwasanya ekonomi Cina itu akan melemah pada tahun 2022, yakni saat ini. Dan ada satu sumber lagi, bosku, bahwasanya tidak ada satupun pasar negara maju yang kebal terhadap lemahnya ekonomi Cina. Nah, jadi dua dasar itu yang paling kuat sekali, yang membuat saya berani mengatakan hal seperti itu, bosku. Video yang tadi itu saya bikin 3 bulan yang lalu atau lebih, sekitar 4 bulanan lah. Artinya itu sebelum getah karet kita ini anjlok. Karena getah karet kita anjlok itu kan sekitar bulan Agustus, awal-awal Agustus itu mulai agak anjlok, sudah turun dan akhirnya turun terus. Nah, sekarang dasar yang kedua yang membuat saya berani mengatakan itu adalah pada saat ini manusia sedang krisis, bukan hanya krisis pangan, krisis energi, tetapi juga krisis kasih sayang, yang mana salah sedikit game mati. Jadi memanasnya situasi antara Cina dan Taiwan, bosku, yaitu Cina mengklaim bahwasanya Taiwan itu adalah bagian dari Cina, sedangkan Taiwan adalah beranggapan bahwa negaranya adalah negara yang merdeka. Indonesia sendiri tidak mengakui bahwasanya Taiwan itu adalah negara yang merdeka. Bahkan Amerika Serikat pun tidak mengakui bahwasanya Taiwan itu bukan negara yang merdeka. Tetapi anehnya Amerika membantu dan siap pasang badan, mengerahkan semua kekuatan perangnya apabila Cina menginvasi Taiwan. Nah, inilah yang kita takutkan, bosku. Kalau seandainya ini terjadi, Cina menyerang Taiwan, maka getah karet kita akan anjlok seanjlok-anjloknya. Bahkan harga bisa mencapai Rp3.000 ke bawah, bukan ke atas. Karena, bosku,
biasanya kalau perang itu warga diungsikan, pabrik tutup. Jadi siapa yang beli karet? Sedangkan karet terbesar, penyerap atau pembeli karet terbesar itu adalah negara Cina. Nah, kalau itu terjadi, getah karet otomatis anjlok. Dan pada saat ini Thailand membanting harga karet dengan kualitas dan mutu karet mereka yang lebih bagus daripada kita Indonesia, maka otomatis negara lain akan membeli getah karet ke Thailand. Getah karet kita siapa yang mau beli? Samping harga mahal, kualitas kurang bagus. Nah, otomatis harga getah karet kita itu akan semakin anjlok, seanjlok-anjloknya. Bahkan mungkin getah karet itu akan tercatat sebagai getah karet yang termurah sejagat atau sepanjang sejarah. Nah, itulah bosku alasan mengapa saya berani mengatakan itu. Tetapi memang untuk Taiwan dan Cina masih belum berperang, tapi ini bosku akan terjadi. Dan ada prediksi bahwasanya Cina akan tetap menyerang Taiwan. Tidak tahun ini, tahun depan, tidak tahun depan, tahun depannya lagi. Ada informasi yang sangat akurat itu menginformasikan bahwasanya Cina akan suatu saat akan menyerang Taiwan. Jadi kita waspadalah bosku. Nah bosku, mungkin video ini ada sedikit bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.